Baik. Bismillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Thayyib ikhwah, hari ini akhlak ya, bukunya hadis populer ya. Sampai mana hadis sama Ustaz Zainuddin? 13. Hadis 13. Bentar ya. Hah? Kenapa? Mungkin hujan kan, jadi ada uzur beliau. Aduh. Hadisnya berapa tadi? Maulah? 13. Udah hampir 13. Berarti sekarang hadis ke-14. Ya. Baik, sebelum masuk ke hadis yang ke-14, merojaah dulu. Coba baca Rizik hadis ke-14. Enggak, merojaah juz hadis 13. Taib. Wa in karihahu tarokahu. Semalam apa faedah yang saya dapat dari hadis ini? Ya Ihsan, apa faedahnya Ihsan? Dari hadis yang ke-13. Gitu kata Ustaz Zainuddin malam. Ya. Ya Rizik. Gimana kata Ustaz Zainuddin semalam? Apa faedahnya? Hah? Lupa, maulah? Hah? Ya, ya jelas ya. Jangan pernah, Ihsan, fokus ya. Jangan pernah mencela makanan. Seenggak enak apapun itu, ya. Kalau memang nggak suka, tinggalkan. Tinggalkan aja. Apa kira-kira makanan yang nggak enak bagi antum? Sayur ya. Udah, jangan bilang sayur ini harusnya nggak ada di dunia ini nih. Jangan dicela dia, ya. Nggak suka tinggal, suka makan, itu dia. Dia minimalisir antum melakukan mengatakan hal-hal yang buruk. Karena apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Atau diam, wal yasmud, atau dia diam. Ya, begitu pula pas dihidangkan makanan. Ketika ada makanan yang enggak enak, apapun itu, udah tinggalkan makanan itu. Jangan dicela, makanan ini gitu umpamanya kan. Di pondok itu sering kan. Anak-anak pondok makan makanan, enggak enak pun ini. Jangan, yang antum enggak suka antum beli mie di luar kan, banyak beli sate. Ya kan? Banyak opsinya. Gak ada duit, pinjam sama kawan dulu kan. Tunggu nanti ada kiriman baru bayar. Paham ya? Toib, lanjutlah ke hadis ke-14. Baca coba Ihsan, hadis ke-14an. Tayyib. Ya, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
neraka itu diliputi dengan syahwat atau hal-hal yang menyenangkan nafsu, dan surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci, tabiat manusia. Muttafaqun alaihi. Thayyib. Jelas ya ikhwah, bahwasanya memang kita tahu apapun yang kita suka pasti kebanyakan itu mengarahkan kita kepada hal mudarat, ya, yang ujung-ujungnya kita nanti masuk neraka. Contoh, anak sekarang tuh banyak sukanya game, ya kan? Ya itu nggak haram, tapi kalau berlebihan jadi haram. Lalai sholat, lalai mengaji, fokusnya itu aja dari pagi sampai malam. Gimana mau dapat surga? Yang ada dapat neraka. Jelas memang neraka itu diliputi oleh apa namanya, syahwat nafsu, ya, yang buruk memang. Yang memang buruk dia. Makanya ada hadis lagi yang mengatakan bahwasanya neraka itu adalah surga bagi orang-orang kafir, dan dunia adalah neraka atau penjara bagi orang-orang mukmin. Ya jelas lah, memang kita kan banyak apanya pantangannya kan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan nanti di surga itu kita nggak bisa haram minum khamar, nanti di surga kita halal bebas minum khamar. Nah, di sini di dunia dilarang jelas, ya kan? Ada apa namanya, hadis dan Quran melarang itu, ya kan? Melarang minum khamar, melarang berzina, jelas. Banyak pantangan di dunia. Itulah makanya dunia ini bagi orang-orang mukmin itu seperti penjara, karena banyak pantangannya tadi. Dan sebaliknya, dunia bagi orang-orang kafir itu seperti surga. Surga. Padahal kalau dibandingkan, ya kan, bandingan dunia dengan surga, itu dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya kalau kita mencelupkan jari kita ke lautan, karena ada kan tuh nempel tuh kan. Nah, setelah itulah dunia itu. Adapun surga itu dia seluas lautan itu. Bayangkan betapa besar dan gak balance-nya bandingannya itu. Betapa jauh bandingannya. Maka dari itu fokus kita ikhwan, ya alihkan tujuan antum untuk ke kampung akhirat, ya, alihkan. Jangan semata-mata karena ingin mencari nikmatnya dunia antum lupa akan tujuan yang sebenarnya, yaitu meraih kemenangan, ya, yaitu masuk surga. Karena nggak ada bandingannya nikmat di dunia ini. Apa kata Allah? Salat 2 rakaat lebih apa? Salat rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik. Bayangkan, cuman salat 2 rakaat itu lebih baik daripada rumah istana presiden. Lebih baik dari apa namanya, berlian yang pernah ada di dunia. Itulah apa namanya, perbandingan tuh ya, nggak apa dia, nggak sepadan antara dunia dan surga. Maka dari itu ya hanya orang bodoh lah yang dia cuman berharap apa yang ada di dunia. Makanya kata dalam satu hadis dibilang bahwasanya orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan bekalnya nanti kemudian ketika dia mati. Bukan orang yang cerdas, orang yang dia itu mengumpulkan harta, berfoya-foya, bukan. Justru orang cerdas adalah orang yang bersiap nanti ketika mati. Dia beramal terus untuk mendapat ridha Allah agar dia ke surga. Paham ya, ikhwan? Memang dia di sini jelas. Tadi Ustaz bilang dipenuhi syahwat itu, yang enak-enak itu di dunia. Itu pasti ujung-ujungnya neraka, pasti. Makanya karena ada agama inilah makanya kita bisa terbendung manusia ini. Kalau nggak ada agama, wah,
entah apa jadinya, kayak binatang mungkin kan, nggak ada aturan. Dan justru sebaliknya, apa-apa yang nggak enak, yang enak itu justru kita nggak bisa kita buat, tapi nanti ketika di surga, insya Allah. Makanya fokus aja beramal di dunia, ya. Kita nggak tahu kapan kita mati kan? Kita nggak tahu kapan kita mati kita, ya kan? Insya Allah akan dapat hasilnya dari apa yang kita lakukan di dunia. Baik, mungkin ini aja ya, ikhwan. Ini hadisnya dihafal ya. Siapa yang udah hafal hadis? Atau meskipun satu? Siapa yang udah hafal? Dari hadis ini populer ini, meskipun satu. Hadis pertama dia hafal, ada. Innamal a'malu binniyat ya. Ada yang hafal? Oh, yang hadis pertama bukan itu ya. Dua kalimat yang ringan, ya, kalimatan yang khafifatani. Ada yang hafal? Belum ada. Ya ikhwah, kalau bisa ikhwah, ini dihafal ya. Ini dihafal, ini penting ini. Ini bisa jadi apa namanya? Sarana antum untuk dakwah ke orang lain. Umpamanya antum hafal satu hadis, ya kan? Antum sampaikan ke orang lain, kan jadi antum nanti dapat pahala. Mandala ala khairin falahu mithli ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan dapat pahala, ya kan? Sebagaimana tanpa mengurangi pahala orang tersebut tadi. Gitu. Jadi hafal hadis ini. Ini bisa jadi ladang dakwah antum untuk berdakwah, ya, untuk beramal. Ya. Paham? Paham tum? Baik, barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.